Cek. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pagi hari ini tentunya saya dan saudara bersuka cita karena Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kekuatan, sehingga apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara tentunya kita ekspresikan. Amin. Dengan wajah kita bersuka cita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan baik, amin saudara. Amin. Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Oh, Tuhan yang dahsyat, syukur. sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sungguh besar akan kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. aku tetap percaya. Ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Terima kasih. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Aku tetap aku tetap percaya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri sama-sama. Naikkan pujian ini. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya.
hadir pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus mau menjamah kami pagi hari ini. Kami percaya kehadiran kami pagi hari ini tidak sia-sia Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, kami yakin Tuhan pagi hari ini kuasa-Mu akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami datang tidak sia-sia, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat sukacita, berkat kebahagiaan, berkat kemenangan Engkau berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami dan kami memuji Engkau pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita bersama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Oh puji Tuhan, kita mau bersuka cita pagi hari ini, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Sekali lagi, lebih dari pemenang. Oh. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa dan Dengan iman kita katakan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya,
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian dikalahkan kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah Tuhan domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oh, puji Tuhan, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Mari silakan duduk saudara, Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Amin. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Memang dia yang layak dipuji pagi hari ini. Dia yang layak ditinggikan pagi hari ini. Karena dia telah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang ku harapkan. Amin. Bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu pasti menang, ku pasti menang. Katakan Yes, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Dasar dari yang kami harapkan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan, berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang. Mari dengan imanmu katakan, bersama Rohmu kami pasti menang,
raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin pagi hari ini, kita yang hadir, kita yakin bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, Dia sanggup memberikan pemulihan, Dia sanggup memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Asal kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Puji Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari bersama dari awal kita dengan pujian. Amin. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia, Yang selalu setia bersamaku. dan kasih-Mu Amin. Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Percaya percaya dengan imanmu katakan kuasa-Mu terlebih kuasa-Mu besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. yakin Tuhan kuasa-Mu. Tuhanku terlebih Mujizat-Mu pagi hari ini. Lama-lama Yesus. tak pernah terlambat Haleluya. janji-Mu ya Terima kasih Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Terlebih besar. Terima kasih Tuhanku terlebih besar. Kami tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. dengan imanmu katakan kepada Tuhan, ku percaya. Ku percaya Jesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di
kepada Engkau Tuhan. Akan pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan pertolongan kepada kami pagi hari ini. Kuasa-Mu Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup kuasa-Mu. Oh haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Yesusku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya pada kuasa-Mu, pada anugerah-Mu, dan pada mujizat-Mu yang begitu besar. Engkau boleh kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati bahkan mengurapi setiap kehidupan kami. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar boleh berasal daripada Roh Kudus-Nya Tuhan, untuk boleh memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Iman kami boleh dikuatkan, kepercayaan kami boleh semakin bertambah di dalam Engkau saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur pada pagi hari ini masih boleh berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari Jumat kemarin saya boleh pulang kembali ke Kota Malang, mengikuti acara ulang tahun ayah saya yang ke-71 tahun. Dan saya sangat mengucap syukur Tuhan masih boleh memberi kemurahan bagi Bapak Gembala kita, 71 tahun umurnya, dan kita boleh tetap mendoakan supaya Bapak Gembala kita tetap sehat, tetap kuat, panjang umur, dan boleh melayani kita dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak akan berlambat waktu lagi, karena kita juga akan sehidangan dengan tubuh dan darahnya Yesus.
yang sudah dicurahkan di Kalvari, dan langsung saja kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, cerita kebenaran firman Tuhan mengenai angin ribut yang diredakan. Bapak Ibu boleh lihat di layar yang ada ataupun lihat di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mungkin sudah sering sekali kita dengarkan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru bagi kehidupan kita. Amin. Mungkin kita sudah lama membacakan ayat ini atau sudah lama disampaikan ayat firman Tuhan ini. Tetapi pada pagi hari ini saya berdoa Tuhan menggerakkan kehidupan saya untuk menyampaikan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada. Bahwa angin ribut diredakan. Dan di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini menceritakan bagaimana kebesaran kuasa Tuhan yang sanggup meredakan bahkan angin topan sekalipun. Danau pun tunduk kepada kuasa Tuhan. Amin. Lagu sebelum puji-pujian kebenaran firman Tuhan tadi menyatakan bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu yang dapat kita pikirkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah bukti kebenaran firman Tuhan. Di Indonesia, bahkan bulan lalu juga di Malang saya mendengarkan ya, cuaca ekstrim kita rasakan. Di Malang waktu orang tua saya memposting foto-foto di pastori, seng-seng sudah terbang semua sehingga terjadilah banjir di pastori, di Grado yang ada ya, ada hujan es juga terjadi. Demikian pula di Pekanbaru. Saya pergi hari Jumat itu angin topan badai, puting beliung melanda Pekanbaru. Selama 10 tahun saya hidup di Pekanbaru tidak ada pernah angin topan puting beliung. Baru itu kami rasakan. Di beberapa minggu yang lalu juga di Pekanbaru, selama saya tinggal 10 tahun di Pekanbaru nggak pernah ada gempa. Kalau di sini sering saya merasakan gempa, di sana terjadi gempa dan orang-orang pada ketakutan, semua lari keluar. Dan inilah yang kita alami di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada cuaca ekstrim yang terkadang begitu panas kemudian begitu dingin, yang terkadang begitu terik kemudian datang hujan lebat mengguyur kota kita ya. Hal-hal ini seringkali membuat kecemasan di dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu ya. Itu masih berkaitan tentang cuaca. Belum tentang masalah kehidupan kita yang seringkali sama seperti topan. Tiba-tiba aja, nggak ada mungkin mendung, nggak ada mungkin guntur petir, tapi tiba-tiba aja masalah itu datang.
nggak kita minta, nggak kita harapkan, nggak kita inginkan. Tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita yakin dan percaya masalah akan terus silih berganti datang pada kehidupan kita. Tapi satu yang menjadi sandaran kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala hal. Amin. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus saat mereka diperhadapkan dengan angin topan. Dikatakan di ayat yang ke-38 bagian B, di sini dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid Yesus mereka takut akan kematian. Saat mereka ada di atas kapal, perahu mereka diombang-ambingkan, datang angin topan, mereka nggak tahu lagi mau lari kemana. Mereka nggak tahu lagi mau berharap sama siapa. Karena dikatakan di dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini juga bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Buritan itu adalah lokasi di paling belakang sebuah kapal, ya, di paling belakang. Mereka nggak tahu, mungkin mereka cuman lihat, wah, cuman air yang bergoncang-goncang, cuman badai, cuman hujan yang datang menerpa, sehingga mereka mungkin saat di dalam ketakutan mereka, di dalam kepanikan mereka, mereka melupakan Yesus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah apapun yang saat ini menerpa kehidupanmu, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Jangan letakkan Tuhan di paling belakang, jangan jadikan Tuhan sebagai opsi paling terakhir. Tapi jadikan Tuhan yang terutama di hidup kita. Saat masalah itu datang, lari cari Tuhan. Amin. Saat badai itu menerpa kehidupanmu, sujud, bertelut, berdoa kepada Tuhan. Jangan nanti, telepon dulu, minta tolong dulu sama ini, saudaraku, sama orang tuaku, sama anakku, sama ini dan lain sebagainya. Cari dulu dokter, cari dulu obat-obatan yang terbaik, itu memang perlu. Tetapi mari belajar dari pengalaman murid-murid Yesus. Saat mereka lupa Yesus ada di buritan, kemudian mereka katakan, "Yesus, Guru, tidak pedulikah engkau akan kami?" Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-39, dia berkata, "Diam, tenanglah." Saat badai, masalah datang di dalam setiap kehidupan kita, mari jangan menjadi orang yang gopoh gitu ya. Jadi orang yang ketakutan, orang yang terlalu cemas, orang yang terlalu aduh kayak mana ini. Itu sering terjadi di ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu, aduh sering sekali takut, aduh kayak mana ini, kayak mana, oh no ya, puji Tuhan, di depan ini tidak ada. Takut, menjadi bimbang, menjadi cemas. Tetapi yang Yesus katakan, saat kita takut, saat kita cemas, saat kita gelisah, coba tenang. Amin Bapak Ibu, coba tenang, diam, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, menjadi tenang di dalam hadirat Tuhan. Gak ada sumber kedamaian yang lebih indah selain di hadirat Tuhan. Itu boleh kita rasakan, amin. Gak ada, di luar ini kita mau cari ketenangan, mau refreshing kemanapun, ke gunung, ke pantai, ke hutan, kemanapun. Tapi saat di hadirat Tuhan, disitulah kita menjadi tenang. Di situ kita dapatkan damai sejahtera. Dan saat Yesus mengatakan diam, tenanglah, maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Coba Bapak Ibu, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saat masalah datang, saya nggak tahu masalah kita saat ini apa, tapi saya yakin dan percaya semua punya masalah ya, semua punya masalah. Belajar menjadi tenang. Belajar untuk tetap datang kepada Tuhan. Menjadikan Yesus nomor 1 di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-38 bagian B dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perkataan murid-murid ini seolah-olah menyudutkan atau mempersalahkan Yesus ya. Kok nggak peduli Yesus ini? Sudah tahu kita di atas kapal, sudah tahu datang angin ribut, sudah tahu datang topan.
Sebentar lagi mungkin oleng-oleng, sebentar lagi mungkin jatuh kapal ini. Sehingga mereka katakan, guru nggak peduli lagi. Mungkin itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini. Tuhan, apakah engkau nggak peduli lagi akan kehidupanku? Kenapa kok masalah yang satu ini belum selesai Tuhan? Udah datang lagi masalah baru. Udah datang masalah lagi yang lebih besar lagi. Padahal masalah yang ini belum selesai. Kok pergumulanku nggak dijawab sama Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak peduli akan kehidupan kita. Sering masalah membuat kita ini jauh dari Tuhan. Sering masalah menjadikan kita ini terus mempersalahkan Tuhan. Terus mempersalahkan keadaan. Jangan Bapak Ibu, amin. Tetap percaya, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena dikatakan di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seberapa besar pun masalah yang saat ini kita hadapi, jangan kita menjadi takut. Ya, jangan kita menjadi takut. Mungkin memang ketakutan itu pasti akan datang dan itu manusiawi. Kita merasakan hal yang namanya ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, amin. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut Bapak Ibu? Yes, betul, amin. Cara satu-satunya supaya kita nggak takut itu cuma satu, percaya saja. Ya, percaya saja sama Tuhan. Memang gak mudah kita menaruh kepercayaan kepada seseorang. Mungkin ini manusia contohnya. Kita baru kenal, kemudian mungkin dia mau pinjam uang sama kita. Mau gak kita minjamin? Ini gak kenal ini, baru kenal ini. Gak mungkin kita mau minjamin ya Bapak Ibu ya. Karena baru kenal. Gak tahu ini keluarganya, gak tahu rumahnya di mana. Gak tahu seperti apa kehidupannya, perekonomiannya dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau kenal sama orang itu, mau nggak engkau mau minjamkan uang? Mau mungkin ya walaupun mungkin dalam jumlah yang kecil saja. Pasti mau, orang kita kenal dan mungkin kita mampu untuk memberi. Demikian pula lah di dalam kehidupan kita. Mari kenali siapa Tuhanmu. Walaupun Tuhan tidak tampak kasat mata, ya, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kalau kita kenal sama Tuhan kita kenal pribadi dari Yesus, kita nggak akan pernah ragu dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita kenal pribadinya Yesus, oh dia sanggup, dia berkuasa, aku percaya sama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua orang-orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga kita tidak menjadi takut lagi di dalam setiap kehidupan kita. Cara supaya kita tidak takut adalah percaya saja. Dan bagaimana supaya kita bisa percaya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Iya, Pak Martin doa. Rajin berarti Pak Martin ini berdoa. Supaya menambah kepercayaan kita, iman kita, mari rajin. Lebih rajin lagi duduk di kaki Tuhan. Sudah ada jam-jam doa yang diadakan di gereja kita, mari kita datang. Mungkin begitu banyak kesibukan kita satu hari, satu minggu dengan pekerjaan kita, rutinitas kita, tetapi mari ambil waktu untuk bertelut di hadapan kaki Tuhan. Mengenal siapa Tuhan kita. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur, coba dibuka Mazmur 121. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita semua. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat kita kenal Tuhan kita, ya, firman Tuhan mengatakan pemazmur menaikkan mazmurnya bagi Tuhan, bahwa dia kenal siapa Tuhannya. Tuhan penjaga umat Israel. Kita ini adalah Israel rohani yang sedang dijagai oleh Tuhan. Amin. Dikatakan dia sumber pertolongan, dia pencipta langit dan bumi ini. Dia tidak pernah terlelap, dia selalu menjagaimu, bahkan dia menjaga nyawamu. Dia menjaga keluar masukmu, duduk berdirimu, dia tahu. Kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Dan kalau kita sudah kenal dengan pribadi Yesus yang maha kuasa, kita gak akan jadi takut lagi Bapak Ibu. Ada banyak ketakutan yang kita hadapi mungkin saat-saat ini. Ada yang takut mati. Ya, mungkin ada Bapak Ibu di tempat ini yang takut akan kematian. Gak perlu takut Bapak Ibu, ya. Firman Tuhan katakan Tuhan menjaga nyawamu. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menjaga setiap kehidupan kita. Amin. Gak perlu takut mati. Ada yang mungkin saat ini takut akan apa yang belum terjadi di depan kita. Duh, nanti kayak mana ya? Bisa gak seperti ini? Bisa gak aku punya ini? Bisa gak ini, itu, dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Firman Tuhan katakan Tuhan itu gak pernah terlelap, gak pernah tertidur. Dia selalu menjagai setiap kehidupan kita. Ngapain kita takut Bapak Ibu? Amin. Mungkin saat ini engkau sedang takut akan perekonomianmu, takut jatuh miskin, takut memberi. Duh, nanti kalau aku kasih gak ada lagi sama aku. Duh, nanti aku jadi kekurangan. Kita percaya kita punya Tuhan yang kaya. Dia ini pencipta langit dan bumi. Kita ciptaannya. Ngapain kita takut jatuh miskin? Amin Bapak Ibu? Amin. Oh, Tuhan sanggup kok. Kalau nyanyi tadi, kuasamu terlebih besar. Datang badai perekonomian. Aduh Tuhan, jatuh bangkrut aku Tuhan. Gak tahu lagi mau pinjam sama siapa. Kalau kau kenal siapa Tuhanmu, dia Tuhan yang kaya. Sanggup memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Sedangkan burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Apa tak lagi kita umat-umat kesayangan Tuhan, kita yang sedang dijagai oleh Tuhan. Jangan menjadi takut lagi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saat kita tidak takut, kita percaya kepada Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan kita. Dan yang Allah inginkan di dalam setiap kehidupan kita adalah percaya yang seperti apa Bapak Ibu? Percaya 100%. Ya, sungguh-sungguh sepenuh hati. Percaya dan jangan bimbang. Gak percaya setengah-setengah. Sebentar percaya, sebentar gak percaya. Sebentar berharap sama Tuhan, sebentar berharap sama manusia. Gak seperti itu yang Tuhan mau. Saat engkau percaya, serahkan semuanya. Segala kekhawatiranmu, segala beban hidupmu, segala masalahmu, masa depanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu. Serahkan semua sama Tuhan. Saat engkau percaya, engkau kenal Tuhan, Tuhan menginginkan yang lebih. Kita harus percaya 100%. Percaya dan jangan bimbang. Percaya itu enggak boleh ragu-ragu. Percaya itu enggak setengah-setengah. Saat saya naik pesawat kemarin ya, dari Jakarta menuju ke Surabaya, itu cuaca sedang nggak bagus Bapak Ibu ya, banyak awan gelap mendung di atas dan itu beberapa kali pilot mengatakan cuaca sedang tidak bagus dan kita mengalami seperti turbulensi begitu. Tetapi ya bagaimana lagi ya, udah di atas itu ya percaya saja.
Percaya saja ya, nggak tahu mau berharap sama siapa. Mau berharap sama pilot, mungkin pilot pun sudah mengusahakan yang terbaik. Mau berharap sama siapa lagi, berharap saja sama Tuhan. Ketika aduh takut rasanya kayak mana ini, udah ada yang nyebut-nyebut itu di depan di belakang saya. Tapi saya katakan dalam hati saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau memang belum waktunya juga pasti nggak akan mati. Tetapi kalau sudah waktunya ya harus kembali kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita kenal siapa Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita percaya penuh. Firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita bahwa iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Di Kota Malang ini banyak gunung kelihatan di kanan kiri. Kalau Pekanbaru nggak ada rata tanah. Harus pergi ke Bukit Tinggi baru bisa melihat bukit-bukit dan gunung. Nggak ada gunung sih, bukit. Ya, lihat gunung itu besar nggak Bapak Ibu? Besar banget, besar tinggi. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Padahal biji sesawi itu nggak lebih besar dari biji wijen, sama mungkin besarnya. Sekecil itu pun sanggup memindahkan gunung. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Percaya penuh. Percaya nggak setengah-setengah. Kalau udah percaya penuh, gunung apapun masalah dalam kehidupan kita. Badai topan apapun yang saat ini mungkin sedang menerpa kehidupan kita. Ya, nggak akan mempan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup untuk melakukan setiap mujizat-mujizatnya. Mulai percaya. Pagi hari ini kita mulai percaya. Kenali Tuhanmu lebih dalam lagi. Jangan kenal cuman tahu. Oh Yesus itu berkuasa. Oh Yesus ini. Tapi alami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya penuh. Jangan bimbang. Jangan setengah-setengah. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bimbang, takut, khawatir, cemas akan diusir saat kita percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita semua boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita yang mengatakan bahwa tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Boleh duduk sidang jemaat Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Dan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku
kehidupan kita seperti di dalam perahu yang berombak. Kalau saudara mau turun dari perahu, mati, tenggelam. Saudara di atas perahu, ada ombak gelombang. Itulah kehidupan. Ya, ada ombak gelombang. Saudara mau turun dari perahu, ya tenggelam. Lebih baik bertahan di dalam perahu, apapun ombak gelombang persoalan masalah. Di situ ada Yesus yang dapat meneduhkan ombak dan gelombang. Tetap bertahan saudara. Semua peristiwa masalah yang kita hadapi menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi datang. Tetap setia mengiring Tuhan. Silakan membaca ayat-ayat di hosti sebelum kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam tatkala Tuhan diserahkan, diambilnya roti dan mengucap syukur ke atasnya, dipecah-pecahkannya, diberikan kepada murid-muridnya, kepada kita pagi hari ini. Inilah tubuhku yang dipecahkan di Kalvari bagi kita semua. Makan di dalam nama Yesus. Dia mengangkat cawan. Pada saat itu juga Tuhan mengambil piala yang berisi anggur. Berikan kepada murid-muridnya. Kepada kita semua seraya berkata, inilah pialaku, darahku, darah yang suci dan kudus, yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu, mengampuni dosa-dosamu. Tiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, ingatlah akan penderitaan Tuhan di kayu salib, kematian Tuhan, kebangkitannya, kedatangannya tidak lama lagi. Minum di dalam nama Yesus. Agama Kristen memiliki seorang pribadi yang kita imani, yang kita percayai, yang kita harapkan, yaitu Tuhan Yesus. Beda dengan agama lain. Ya. Agama lain pribadinya Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang berkata, yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yang berkata, kalau ada yang meninggal, aku akan bangkitkan dia. Buktinya banyak sekali di Alkitab waktu Yesus
di dunia dia bangkitkan orang-orang mati, hanya panggil Lazarus keluar. Udah mati 4 hari bisa bangun. Itu pribadi itu yang kita percayai, yang kita harapkan, yang kita imani. Dan pribadi itu yang berkata pagi ini, jangan takut. Hai danau, hai ombak, tenanglah. Kok heran ya, ombak, danau, angin bisa nurut. Banyak orang gak nurut, saudara. Dia bilang begini sama pohon ara, mulai hari ini kamu tidak boleh berbuah lagi. Dia nurut, besoknya kering. Saya pernah ada di Danau Galilea ini sama istri saya. Ya. Dan saudara, sebelum engkau pergi ke surga, pergi ke Israel dulu. Kita bikin rombongan ya. Bikin 12 orang atau 15 supaya gembala dapat 1 free ya. Coba ke sana saudara-saudara. Waduh, saudara kalau Ibu Egni tuh, waduh berapa tahun lalu, padahal sudah umur, saudara-saudara sampai sana lompat-lompat saudara-saudara ya. Ini ya Sungai Yarden, ini Joljuta itu naik itu, tinggi sekali. Ada orang dari Korea, ibu-ibu, dia naik di Joljuta pikul salib. Salibnya besar, 3 meter di depan saya. Saya sudah capek, ini perempuan ibu-ibu pikul salib. Ada orang mau ambil, enggak, aku pikul sendiri. Saya mau rasa bagaimana Yesus pikul salib itu, saudara. Jadi saudara, agama kita ini ada satu pribadi yang kita imani, yang kita percayai. Hari Tanu saya undang ke pastori. Ya, dia datang sama timnya. Dia lihat, oh ini studio Bapak. Ya, saya anggap biar dia tahu di studioku besar. Ya, waktu dia undang saya ulang tahun RCTI, saya ke studionya, nggak ada ujung kuku ya studio saya. Kiri kanan kamera, atas kamera, lampu. Aduh, Tuhan, saya sudah sombong-sombong ke studio saya. Studionya di toilet aja ada kamera. Hanya satu yang saya harapkan dari orang ini, saya mau khotbah di TV-nya. Pak, aku bisa khotbah penginjilan di TV Bapak. Yes, berdoa aja. Ya. Oh, kalau khotbah di TV-nya kan saudara tahu, seluruh dunia yang nonton. Tunggu 1-2 minggu, akhirnya ada telepon dari Jakarta. Pak, saya diperintahkan bos. Bos siapa? Ya, Pak Ari. Siapkan khotbah Bapak dan kirim ke studio kami. Dan selama hampir 2 tahun ini, saya berkhotbah terus di televisinya. Karena luar biasa. Ya. Sudah tahu yang khotbah-khotbah di situ menengah ke atas kan? Gilbert, Debbie, cuma saya menengah ke bawah. Tapi pribadi itu yang saya harapkan, Yesus Kristus, bukan Hari Tanu. Yesus Kristus. Berharap kepadanya, saudara. Ya, jangan kepada yang lain. Anak saya 3, Ira, yang nomor 2 yang khotbah ini, ya, yang nomor 3 itu yang serba bisa. Ya. Saudara, jangan berani ajak makan dia makan 5 porsi ya. Waktu mereka masih kecil-kecil, saya suka ajak ke mall. Ya. Ira, Pak ini, nggak usah ke mahal. Reza ya masih agak kecil, dia beli es krim cukup. Ini anak nomor 2 yang khotbah tadi itu, kalau dia tunjuk, astagfirullahaladzim, harus beli. Dia tidak akan bergeser dari situ.
Duh, yang lain aja. Ayo kita makan. Orang nangis sudah. Tak cubit. Sak mau lihat. Tuh kok bapak ini kok terlalu. Ya terpaksa beli. Sampai di rumah dia, aku dapat, kamu cuma es krim, ini dapat tas, dapat sepatu. Loh kenapa? Oh, kamu gak nangis sih. Seringkali kita harus duduk di kaki Tuhan dan menangis kepada Tuhan. Minta. Kapan terakhir kali saudara menangis di dalam doa saudara? Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus 3 kali menangis di Alkitab. Ya, jangan saudara hanya nangis karena sakit gigi ya. Nangis di kaki Tuhan. Biasakan berdoa. Ada banyak sakramen di gereja, sakramen baptisan air, yang belum dibaptisi air di kolam, hubungi saya. Di sini ada kolam baptisan di belakang. Dan saya mau jemaat mengadakan perjamuan kudus sendiri secara virtual. Nanti saya di video sebentar, saudara pulang saya akan di video 5 menit. Dan kalau saudara mau adakan perjamuan di rumah masing-masing atau keluarga, bagus saudara, lakukan itu. Ya, sambil lihat video saya secara virtual. Kapan? Dalam 1 Korintus dikatakan setiap kali kamu makan minum tubuh dan darah Yesus. Setiap kali itu ya setiap hari bisa. Dan saya sudah melihat, saudara juga melihat video bagaimana orang-orang disembuhkan setelah makan minum perjamuan kudus. Kita dengar beberapa menit kesaksian dari seorang ibu. Setelah itu saya yang terkapar saudara. Ya, saya sesak napas ya. Itu malam itu selesai, kami nggak pernah off mesbah doa. Dan tidak ada jemaat yang tahu kita kena COVID. Kita isolasi mandiri di rumah karena sudah dapat periksa cek karena semua keluarga di Solo juga positif. Kami cek ternyata kami positif, anak-anak negatif. Dan nggak ada yang tahu. Suami saya bilang gini, saya bilang sama suami saya, kamu udah pusing kayak gitu, nggak usah dalam, nggak bisa tidur. Nanti kamu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung dipasang ventilator, mati kau. Itu benar-benar setan. Karena memang saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ipar saya yang sehat begitu, cuma berapa hari nggak bisa makan, dibawa ke rumah sakit, ventilator, meninggal saudara. Nggak main-main. Saya terpuruk ya, beberapa teman tahu, mereka bilang, Bu kalau ibu butuh rumah sakit kapan aja ibu hubungi, pokoknya kita siap. Waktu itu juga obat-obat belum terlalu mahal, kita kenanya itu akhir Mei, setelah Juni itu baru meledak itu Delta saudara, nggak ada rumah sakit. Saya malam itu berpikir saya mau telepon teman saya, siapa yang mau saya telepon, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu tuh hamba Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kamu gak cari aku? Malam ini angkat perjamuan kudus. Lalu saya bilang ke suami saya, Tuhan itu ingatkan saya kita perjamuan. Suami saya ngomong, saya juga dapatnya begitu. Yuk kita perjamuan. Kita perjamuan, taruh iman, percaya itu adalah darah Yesus. Segala kutuk, virus, apapun sudah dipatahkan di atas kayu salib. Lalu kita berjamuan malam itu, saudara tahu, malam itu selesai perjamuan, napas saya kebuka, plong, nggak ada sesak. Lalu jam 2 malam saya batuk, saudara, tiba-tiba tengah malam saya terbangun batuk, saya rasanya pengen muntah, saya lari ke toilet itu, semua riak keluar malam itu dan besoknya saya sembuh. Itu Tuhan luar biasa. Akhirnya saya bersaksi itu di channel YouTube saya bersaksi. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kita ini hamba Tuhan loh. Kenapa kena lagi nih? Maksudnya 1 kali udah cukup lah. Nggak usah sampai 2. Tuhan jawabnya ini varian baru.
Jadi kamu mesti rasa supaya kamu bisa bersaksi. Nah kalau kamu tidak rasa bagaimana kamu bersaksi? Itu orang takut banget Delta waktu itu. Ya akhirnya saya bersaksi dan saudara tahu jemaat mesbah doa yang waktu itu sampai kehilangan, sampai tidak ada rumah sakit kan. Mereka praktekkan perjamuan kudus. Sampai ada satu bapak dia sudah panggil istrinya, dia bilang gini, saya sudah nggak bertahan malam ini. Sudah nggak kuat. Saya cuma mau kasih tahu kamu ada asuransi ini, pokoknya ini buat anak-anak. Istrinya juga udah nangis karena mereka satu keluarga COVID waktu itu Delta. Istrinya tiba-tiba ingat, dia bilang, "Pah, kan Bu Debbie bersaksi mereka perjamuan sembuh. Kalau Papa masih kuat, ayo pimpin perjamuan malam ini." Lalu dia imannya bangkit, mereka perjamuan malam itu. Saudara sama persis, malamnya dia muntah-muntah, riaknya keluar semua dan hari itu dia disembuhkan. Saya mendengar banyak kesaksian, bahkan dari luar negeri di Amerika satu keluarga. Itu mereka lakukan perjamuan dan mereka disembuhkan. Itu nggak ada rumah sakit. Makanya saya mau berkata saudara, ya jangan sampai ketika ya keadaan di sekeliling kita rasanya begitu, lalu kita nih kehilangan iman, kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Sampai ketika ya masa saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari segala sisi, dari segala aspek kehidupan kami. Saudara tahu ketika awal pandemi itu saya semua jadwal cancel. Saya dan suami kami ini hidup dari pelayanan. Nggak ada pelayanan sama sekali. Ya saya bilang sama suami, ini kita nggak tahu mau hidup bagaimana. Tapi mungkin yang terburuk kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo. Satu hal saya bilang Tuhan, saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Tapi saya bersyukur ada rumah yang masih bisa dijual. Dulu kan tidak ada yang bisa kita jual. Sekarang ada rumah itu puji Tuhan haleluya 12 kali kan. Yuk kenal Tuhan dengan benar yuk. Sering kali orang itu udah punya rumah, udah punya aset nih 10-20. Hilang satu, bersungut-sungut stres. Dia lupa mensyukuri yang masih ada. Dan saya bilang saya bersyukur ada yang bisa dijual. Ya dulu yang mau dijual apa? Nggak ada. Emas aja saya punya sih emas 70 kilo. Mas Daniel. Ya tapi kan beda saudara. Ya Mas Daniel tuh makin berat makin turun harganya. Kalau emas murni itu kan makin naik juga harganya. Nah itu bedanya saudara. Lah nggak ada yang bisa dijual dulu. Sekarang bersyukur Tuhan ada rumah. Anak saya lagi udah kayak gitu, Mami aku kuliah loh. Nih nanti. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Hebatnya perjamuan kudus ini, saudara. Ya, waktu saya dengar, ini hanya salah satu kesaksian dari banyak kesaksian kuasa mujizat terjadi setelah perjamuan kudus. Puji Tuhan ada online, ada virtual. Nanti setelah saudara pulang sebentar, saya akan di taping, di syuting, mungkin 5 menit untuk memimpin jemaat mengadakan perjamuan kudus masing-masing di rumah saudara. Bisa pribadi, lebih bagus keluarga, sambil melihat video saya. Amin, saudara. Saudara bisa lakukan sendiri. Saudara lihat ini, dia lakukan sendiri. Di Amerika melakukan sendiri dengan keluarganya dan disembuhkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah Tuhan kita hanya berkuasa menyembuhkan COVID melalui kuasanya perjamuan kudus? Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, penyakit apa saja, menolong bisnis, pekerjaan, usaha saudara. Bukan hanya menolong COVID, saudara-saudara. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Yesus itulah namanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat doa-doa, ya, berkat-berkat yang saudara berikan. Buat saya yang Tuhan menambahkan usia kemarin genap 17 tahun, saudara ya.
diputar maksudnya ya. Haleluya. Mari kita berdiri semua, kita akhiri ibadah ini. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Ada kemenangan. Amin. Ada kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Seperti hidup kita di dalam perahu, ombak gelombang, darahmu turun dari perahu, tenggelam. Tetap bertahan, sebab Yesus ada di dalam perahu kehidupan saudara. Tetap percaya kepadanya. Mari mengangkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa kita yang baik di surga. Karunia keselamatan di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Oleh kekuatan penghiburan penyertaan Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus semua katakan, selamat pagi. Untuk pengumuman singkat, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyumbang untuk kegiatan Baksos yang akan kita adakan Kamis besok. Ya, jadi Kamis besok kami akan pergi, tim kaum wanita akan pergi ke 4 gereja di Malang Selatan. Ya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi untuk acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari berperang dalam skala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tes. Yosi jaga itunya. Soundnya cukup terang ya.